Oke kelas, kali ini kita akan membicarakan tentang trading saham. Di sini kita akan fokusnya membicarakan tentang skema proses dari go public, kemudian pencatatan saham, dan kemudian skema proses perdagangan di pasar sekunder. Oke? Nah, yang pertama kita akan lihat skema proses dari go public perusahaan itu. Jadi ada tiga sebenarnya tiga tahapan di dalam proses go public itu, yaitu sebelum emisi, dan kemudian tahap emisi, dan sesudah emisi. Emisi ini adalah pengeluaran surat berharga seperti saham dan obligasi itu oleh perusahaan pada saat perusahaan tersebut memerlukan tambahan dana dalam kegiatan operasional perusahaannya. Nah, di tahap sebelum emisi ini sebenarnya semuanya harus digodok, harus dipersiapkan di internal perusahaan. Jadi sudah ada rencana go publiknya sudah ada, karena kemudian diminta persetujuan dari pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar perusahaan. Nah, setelah itu perusahaan mencoba untuk mencari penjamin emisinya, jadi underwriternya, dan lembaga lain yang berkaitan seperti profesi penunjang, misalkan akuntan, konsultan keuangan, dan juga lembaga penunjangnya seperti bank kustodian, wali amanat, dan sebagainya. Nah, kemudian perusahaan melakukan kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Setelah itu melakukan penandatanganan perjanjian-perjanjian yang dibutuhkan di dalam go public. Kemudian perusahaan atau emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Nah, di dalam fase ini Bapepam kemudian mengevaluasi permohonan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian komentar tertulis dikeluarkan oleh Bapepam dalam waktu 30 hari sehingga muncul nanti pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif. Nah, di tahap kedua dari proses go public ini adalah emisi. Jadi, setelah melakukan langkah-langkah sebelum emisi tadi, perusahaan siap melakukan emisi. Langkah-langkah yang dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama, di pasar primer, jadi penawaran oleh sindikasi penjamin emisi atau underwriter tadi dan agen penjual, kemudian penjahatan kepada pemodal oleh penjamin emisi dan agen penjualan dan emiten, kemudian penyerahan efek kepada pemodal. Jadi setelah melewati pasar perdana, saham siap diperdagangkan di pasar sekunder sesudah dicatatkan atau di listing di bursa efek. Nah, di pasar sekunder saham diperdagangkan oleh investor. Harga bisa berubah-ubah tergantung banyak faktor seperti kondisi ekonomi, berita mengenai perusahaan, kemudian yang mengakibatkan berubahnya penawaran dan permintaan terhadap saham itu, berbagai hal lah di sana. Sehingga kemudian harga-harga yang terlihat di surat kabar itu adalah harga yang terbentuk di dalam pasar sekunder. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap sesudah emisi. Jadi perusahaan tidak bisa lepas tangan setelah go public. Perusahaan masih mempunyai beberapa kewajiban. Kewajibannya adalah pelaporan tersebut dalam bentuk laporan berkala dan juga laporan kejadian penting yang relevan, misalkan akuisisi dan pergantian direktur dan macam-macam. Oke, berikutnya kita bahas tentang pencatatan saham. Nah, di bagian ini, berikut ini kita akan mencoba melihat meringkas prosedur pencatatan saham di bursa efek. Nah, ini kemudian kita lihat ada pihak emiten, ada profesional pendukung pasar modal, dan lembaga pendukung pasar modal. Pihak emiten ini adalah pihak yang melakukan penawar umum. Kemudian ada lagi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa profesional atau profesi pendukung dari pasar modal seperti akuntan publik, kemudian konsultan hukum, konsultan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada lembaga pendukung pasar modal. Di sini seperti
bank kustodian, macam-macam dari. Jadi ada biro administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek. Nah, kalau kita lihat di tahap pertama ini, jadi profesi penunjang pasar modal ini membantu emiten dalam menyiapkan kelengkapan dokumennya. Nah, setelah barang dokumennya sudah lengkap, ini dikembalikan lagi kepada emiten. Jadi emiten mengajukan permohonan kontrak pendahuluan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada kontrak pendahuluan antara emiten dengan Bursa Efek. Nah, ada penandatangan pendahuluan setelah disepakati aturan-aturannya, klausulnya apa. Nah, kemudian yang keempat ini ada emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam, Badan Pengawasan Pasar Modal. Nah, kemudian Bapepam mengeluarkan pernyataan pendaftaran efektif di sini kepada emiten. Kemudian di tahap berikutnya di sini emiten dan lembaga penunjang atau pendukung pasar modalnya ini melakukan penawaran umum di sini ke pasar perdananya. Di sini ada IPO tadi, ada initial public offering. Nah, setelah itu baru kemudian emiten ini mengajukan permohonan pencatatan di Bursa Efek. Setelah itu ada lagi emiten melakukan persetujuan pencatatan dan pengumuman di bursa, baru kemudian di pasar perdana ini perdagangan efek di pasar sekunder bisa dilakukan. Kira-kira itu di proses pencatatan saham. Kemudian bagaimana dengan proses perdagangan di pasar sekunder? Jadi kalau kita lihat prosesnya, bagannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi perusahaan itu atau perorangan ingin membeli dari saham sebuah perusahaan, maka investor tersebut kemudian mengontak brokernya. Jadi brokernya ini dikontak bahwa investor akan menyatakan ingin membeli saham dari sebuah perusahaan. Kemudian broker ini meneruskan ke broker yang ada di bursa, yang ada di dalam Bursa Efek, di dalam Bursa Efek. Kemudian broker yang berada di dalam Bursa Efek tersebut mencari saham bank yang diinginkan oleh investor yang tersedia untuk dijual, sehingga dilakukan lelang kontinu dan negosiasi di sini. Kemudian dimunculkan nota transaksi jika memang sudah dikehendaki, sudah ada kesepakatan dengan harganya. Nah, baru ada clearing sekuritas. Ini dilakukan juga oleh broker yang ada di luar Bursa Efek yang berhubungan langsung dengan pembelinya. Begitu juga kalau perusahaan ingin menjual sahamnya di pasar sekunder, itu juga melalui broker yang ada di luar Bursa Efek. Kemudian broker tersebut menghubungi broker yang ada di dalam bursa, sehingga dilakukan lelang kontinu dan negosiasi. Kemudian ada nota transaksinya, sehingga muncul clearing sekuritasnya. Kira-kira inilah yang bisa kita lihat skema di dalam trading saham perusahaan yang bisa kita ketahui bersama. Sekian, terima kasih.